Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Deon. Nah, aku pengen tanya kepada teman-teman semuanya, hmm, pernah nggak teman-teman ngerasa berada di suatu titik di mana teman-teman merasa nggak berani, nggak ada punya keberanian, punya rasa malu apabila teman-teman dihadapkan pada orang banyak ataupun teman-teman dituntut untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak atau presentasi di depan audiens, entah itu di depan guru, teman kerja, teman sekolah, atau penghapus atau dosen dan segala macam. Pernah nggak? Aku pengen berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Pada saat aku berada duduk di bangku sekolah, waktu itu aku memang sering sering merasa nggak berani ataupun nggak pede ketika seorang dosen ataupun guru menugaskan kita untuk melakukan presentasi, dan di mana presentasi itu akan mempengaruhi terhadap nilai yang diberikan terhadap kita yang memberikan presentasi. Tergantung itu presentasinya apakah nilai itu baik ataupun buruk, tergantung kita bagaimana presentasinya. Nah, suatu ketika aku ditugaskan untuk mencari masalah atau mencari case di mana aku harus membuat makalah, dan yang mana aku tuh harus mempresentasikan di depan teman-teman sekolah, teman-teman kelas semuanya. Nah, di situ aku sangat sekali tidak berani dan aku sangat terpuruk dan aku merasa, aduh, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Alhasil, apa yang aku lakukan mendapatkan hal-hal nilai yang sangat jelek. Nah, dari situ aku mulai mikir, sampai kapan aku mau kayak gini? Sampai kapan aku terus-terusan malu dan nggak apa sih nggak berani kayak gini? Ini bagaimana dengan nilai dan tugas-tugasku? Bagaimana ini aku? Nah, aku di situ aku mikir. Nah, di sini aku memberanikan diri untuk give up. Aku harus berubah diri. Aku harus apa namanya? Aku harus berubah. Nah, di sini aku akan membagikan tip kepada teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang dulu pernah merasakan case seperti aku ini, merasakan gimana susahnya ngomong depan orang banyak, gimana susahnya menghadapi kegrogian atau menghadapi rasa takut, tak kala kita akan melakukan presentasi ataupun kita akan melakukan ngomong di depan orang banyak. Di sini aku akan membagikan video tips bagaimana cara untuk pede atau ngomong di depan orang. Memang teman-teman tidak tidak mudah dalam untuk merubah diri kita. Bagaimana kita untuk berarah ke arah yang lebih baik. Namun apabila kita mempunyai niat dan tekad kuat, kita pasti bisa merubah semuanya itu menjadi lebih baik dan lebih berguna dan bermanfaat. Nah, di sini yang tadi aku sampaikan kepada teman-teman, aku pengen memberikan tips dan trik bagaimana cara pede atau percaya diri lah, berbicara diri apabila kita ngomong di depan orang halayak banyak, misalkan, atau itu dalam presentasi tugas di kelas, di kampus, ataupun bahkan teman-teman yang mungkin yang saat ini sedang bekerja dan memiliki tugas atau kerjaan yang harus dipresentasikan di depan halayak karyawan banyak, ataupun itu menjadi suatu acuan ataupun penilaian buat teman-teman yang akan mau menaiki tingkat posisi level di atas kerjaannya. Nah, teman-teman, jadi aku akan mengeser pada teman-teman semuanya gimana triks dan tipsnya cara teman-teman buat pede ngomong di depan halayak yang banyak. Oke, yang pertama, teman-teman, untuk supaya kita dapat percaya diri di depan atau misalkan ngomong di depan orang banyak itu, yang pertama adalah teman-teman harus memiliki rasa keberanian ataupun harus berani. Kenapa? Karena kita kalau misalkan kita udah berani, kita misalkan berani melangkah nih satu langkah ke step yang lebih baik, itu akan menggugurkan atau menghilangkan rasa
kegelisahan atau rasa ketidak percaya dirian atau rasa yang paling utama adalah rasa ketakutan yang mungkin semua orang bisa merasakan semua itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah merasa diri misalkan udah kuat dengan percaya diri yang sangat tinggi, keberanian itu akan menjadi suatu titik di mana teman-teman akan melangkah, di mana kedepannya akan melancarkan semua langkah teman-teman. Jadi yang pertama adalah tanamkan rasa keberanian dan hilangkanlah semua rasa ketakutan teman-teman terhadap ketidakbisaan, percaya dirian, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Apabila misalkan kita sudah merasa berani, kita bisa untuk melangkah ke step selanjutnya untuk bisa membakar semangat kita. Nah, teman-teman, untuk tips yang kedua adalah teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai rasa percaya diri, rasa berani itu akan timbul. Nah, tapi tidak hanya rasa berani itu, apabila kalau misalkan teman-teman memiliki tugas ataupun tantangan harus ngomong di depan orang banyak. Yang pertama adalah teman-teman harus mempelajari apa yang akan teman-teman sampaikan kepada halayak banyak. Misalkan tugas apa yang telah ditugaskan itu, kalau misalkan teman-teman nih ditugasin untuk bikin makalah dan makalah itu jadi, nah teman-teman harus mempelajari isi makalah itu. Supaya kenapa? Supaya teman-teman paham dan mengerti bagaimana isi dari materi tersebut dan bagaimana cara teman-teman untuk menyampaikan kepada audiens sehingga tidak panjang lebar dan kemana-mana. Itu semuanya sudah sudah terkonsep. Jadi teman-teman nggak mikir pada saat ngomong di depan orang banyak, nggak mikir harus gimana lagi. Semuanya sudah teman-teman pahami. Oh, ini step materi-materinya A, B, C, D sampai Z-nya. Jadi teman-teman udah tahu nih, kalau misalkan sudah dipelajari sama teman-teman semua, itu akan membuat akan membuat satu step lebih baik kepada cara teman-teman untuk pede ngomong di depan orang banyak. Pada saat teman-teman di hari H nanti, jadi kalau misalkan itu tergambar, jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam ngomong, malam kok gini sih ngomongnya, jadi akan semuanya itu akan berjalan dengan lancar gitu kalau misalkan sudah terlatih. Jadi itu membuat dengan tujuan latihan ini adalah menjadikan suatu record yang mana bisa teman-teman putar ulang kembali pada saat teman-teman di hari H melakukan presentasi. Trik yang ketiga atau tips yang ketiga adalah pelatih atau misalkan dicoba. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menguasai materinya, sudah menguasai pokok-pokok dari pembahasan yang akan teman-teman sampaikan, jangan lupa teman-teman harus mencoba. Misalkan teman-teman akan mempresentasikan keesokan harinya ataupun 1 hari atau 2 hari sebelumnya akan presentasi nih. Nah, teman-teman setelah mempelajari semua materi itu, teman-teman harus mencoba dipraktekkan di rumah. Itu merupakan satu persiapan yang mungkin akan menjadikan suatu cerminan atau suatu gambaran yang mungkin bisa dapat teman-teman dapatkan di saat teman-teman melakukan presentasi di hari H. Yang pertama yang selanjutnya itu teman-teman harus melatih atau mencobanya. Dengan cara apa mencobanya? Teman-teman bisa mencobanya itu di rumah ataupun di kamar mandi ataupun tapi sih keseringan kalau misalkan aku itu mencoba dan mencobanya itu di kamar tuh kan ada cermin di tembok kan. Nah, teman-teman latih aja ngomong dengan cermin. Jadi seolah-olah cermin itu adalah audiens teman-teman. Jadi apa yang telah teman-teman pelajari di step kedua itu terapkan. Misalkan mulai ngomong, nggak apa-apa. Misalkan
ngomong sama benda mati nggak apa, nggak masalah, it's okay, karena itu akan menjadi suatu record, gambaran yang bisa mungkin teman-teman ingat. Nah teman-teman, tips yang keempat dari aku adalah pada saat teman-teman menunjuk suatu titik, apabila di hari H teman-teman itu udah siap untuk presentasi dan teman-teman sudah berada di depan orang banyak, berdiri tegak seperti ini, teman-teman harus tunjuk suatu titik di mana di hadapan teman-teman itu, misalkan ada tembok, fokuslah titik tersebut. Karena apa? Supaya itu menjadikan suatu gambaran, atau misalkan menjadikan suatu titik di mana kita akan fokus terhadap titik tersebut. Dan aku ingatkan kepada teman-teman semuanya, apabila kalau misalkan teman-teman melakukan presentasi ataupun di kelas, ataupun di kampus, ataupun di depan pekerjaan, jangan sekali-kali teman-teman melihat misalnya muka dari teman-teman semuanya. Kan mereka tuh banyak ekspresinya teman-teman. Ekspresinya itu ada yang antusias, ada yang males, ada yang kurang antusias, teman-teman. Kalau misalkan kita menghadapi itu, kita jangan melihat muka dari teman-teman. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita down, dan kita itu bisa mendapat blank. Caranya adalah fokus dalam suatu titik itu. Anggap aja di depan titik itu adalah cermin yang teman-teman latih pada saat semalam atau sebelumnya untuk melakukan presentasi ini. Kalau misalkan teman-teman juga kalau misalkan teman-teman juga grogi, itu bisa mengatasi, jadi fokus. Dan kalau misalkan teman-teman rasa takut, atau misalkan melihat dosen ataupun pimpinan teman-teman takut, tunjuklah satu titik supaya teman-teman fokus, dan anggaplah itu titik itu adalah sebagai cermin yang mungkin anggap aja kita lagi latihan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada dosen atau pimpinan di sampingnya, dia sambil mengajak bertanya kepada teman-teman semuanya, jangan teman-teman takut, jangan teman-teman risau. Dan cara memandangnya adalah jangan memandang kedua matanya, tapi teman-teman harus fokuskan pada suatu titik di mana di atas jidat ini, supaya teman-teman fokus. Dan teman-teman harus pede ngomong di depan orang banyak itu. Nah, tips selanjutnya adalah teman-teman harus fokus. Kalau misalkan teman-teman lagi presentasi, ataupun teman-teman lagi menyuguhkan suatu materi kepada halayak yang banyak, audiens, entah itu atau guru, dosen, teman kampus, ataupun pimpinan perusahaan, teman-teman harus fokus. Buang semua pikiran yang mumet, buang semua pikiran yang bisa membuat kita kacau pada saat kita melakukan presentasi. Karena dengan fokus kita dengan fokus ini bisa membuat presentasi kita goal. Dan kenapa demikian? Karena percuma kalau misalkan dari step 1, 2, 3 sudah teman-teman lakukan, kalau misalkan step yang terakhir adalah teman-teman nggak fokus, teman-teman akan buyar semuanya. Latihan teman-teman itu semuanya akan sia-sia, sayang. Nah, di sini jadi teman-teman itu harus fokus pada apa yang telah dilatih, apa yang telah teman-teman persiapkan, apa yang telah teman-teman lakukan, gimana materinya, fokus. Jadi supaya teman-teman itu tidak membahas materi yang melebar, yang kemana-mana, sehingga audiens ataupun yang mendengarkan kita itu lebih paham dan lebih tertarik. Yang pertama itu. Nah, di sini juga ada keuntungannya. Kenapa? Kalau misalnya kita fokus, kita dalam mempelajarinya semuanya itu fokus, itu kita akan akan mendapatkan presentasi yang hasil lebih baik. Percaya sama aku, karena aku telah mengalami semua itu. Nah, teman-teman, itulah tips dan triknya gimana cara buat teman-teman supaya percaya diri atau presentasi lancar di depan orang banyak, audiens, itu di depan umum, misalkan teman-teman di sekolah, di kampus, ataupun misalkan teman-teman di kerjaan. Itulah tips yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman.
apabila teman-teman mengikuti tips dari aku ini, pasti aku yakin teman-teman pasti bisa give up. Dari mulai teman-teman yang merasakan pemalu, dari teman-teman yang merasakan gak pede, ataupun teman-teman kurang percaya diri, itu kalau misalkan teman-teman mengikuti tips dari aku ini, saya yakin teman-teman pasti bisa. Karena kita sebagai manusia diciptakan untuk berpikir dan bisa merubah hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Itulah kita dikatakan sebagai manusia yang bisa berpikir. Dan yakinlah dengan kemampuan diri sendiri, jangan putus asa dan jangan menyerah. See you di video aku selanjutnya. Terus support dan dukung aku ya. See you, goodbye, thank you.